Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rencana tata ruang wilayah. Dan khusus untuk hari ini fokus kita adalah tentang penggunaan lahan. Penggunaan lahan di mana ini menjelaskan sebuah wilayah itu biasanya digunakan untuk apa saja. Apakah sawah, mungkin perkebunan, atau mungkin digunakan untuk permukiman dan sebagainya. Baik, untuk sampel kali ini Bapak akan memberikan sebuah contoh rencana tata ruang yang Bapak ambil dari Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Kabupaten Kerinci ya. Ini adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kerinci jangka panjang 20 tahunan, yaitu tahun 2012 sampai 2032. Jadi seperti ini ya. Kalau misalnya sebuah wilayah itu ada beberapa peta yang digunakan untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten itu mau digunakan atau berfungsi untuk apa. Misalnya bagian mana yang dijadikan sebagai wilayah perkotaan, wilayah mana yang sebagai daerah perkebunan, wilayah mana tentang yang akan dibangun sebuah misalnya perkantoran, wilayah mana yang merupakan daerah lindung yang tidak boleh dibangun yang hanya sebuah taman nasional misalnya. Maka bisa terlihat di sini ada tertera semuanya di legenda. Seperti contohnya adalah yang berwarna hijau merupakan Taman Nasional Kerinci Seblat. Kemudian ada hutan ya HTR, HP3M. Nanti Anda semuanya bisa searching apa definisinya. Kemudian ada lahan basah ya contohnya seperti sawah ya, lahan kering ya, perkebunan itu semuanya lengkap di sini. Setelah dipetakan maka dilakukanlah perencanaan. Ini adalah satu dari bahkan puluhan ya, puluhan peta yang akan digunakan untuk merencanakan sebuah wilayah. Jadi tidak sembarangan ya sebuah wilayah itu diperuntukkan untuk apa. Dan inilah yang namanya peta penggunaan lahan. Dan peta penggunaan lahan ini merupakan bagian dari peta-peta yang ada di rencana tata ruang wilayah. Baik, untuk tugas Anda semuanya, nanti silakan dideskripsikan menurut pengamatan Anda semuanya, menurut observasi yang berdasarkan peta ini, kira-kira berdasarkan peta ini, sekitar berapa persen penggunaan lahan misalnya Taman Nasional Kerinci Seblat. Mayoritasnya penggunaan lahan apa? Apakah sawah? Apakah sawahnya ada berapa kira-kira atau mungkin persentasenya? Ya, ini silakan dideskripsikan, diperkirakan ya, tidak perlu dihitung secara detail tapi diperkirakan. Dari peta ini memang sebuah peta itu bisa menggambarkan banyak definisi atau banyak informasi. Jadi silakan kepada Anda semuanya berdasarkan peta ini apa yang bisa Anda deskripsikan. Ini hanyalah sekedar contoh, boleh digunakan peta ini, boleh juga digunakan peta lainnya. Intinya yang digunakan adalah peta penggunaan lahan. Jadi seperti itu. Nanti bisa di googling peta penggunaan lahan kota Kabupaten Merangin atau Provinsi Jambi atau dan sebagainya. Sebenarnya peta penggunaan lahan ini juga bisa kita buat sendiri atau bisa kita lihat sendiri secara realnya itu menggunakan Google Map ya. Google Map ya. Tentu Anda semuanya sudah sangat familiar dengan Google Map. Ini adalah penampakan citra Landsat yang digunakan oleh Google Map ya. Nampakkan Simpang Mentawa. Ini adalah peta daerah Bangko dan tempat lingkungan tempat tinggalan Anda. Di sini ada ya tampak permukiman sangat ya, tersebar. Ini adalah Kota Bangko, Hotel Permata, SMA Negeri 6 Merangin ya. Dari sini alternatif lain untuk tugasnya ketika misalnya tidak di googling penggunaan peta penggunaan lahan, Anda bisa menggunakan Google Map ini. Caranya Google Map ini misalnya yang seperti ini di screenshot, screenshot setelah itu nanti dideskripsikan kira-kira Kota Bangko ini mayoritasnya apa penggunaan lahannya. Tentu kita bisa lihat ya dari strukturnya penggunaan lahan utamanya adalah ada permukiman atau mungkin kalau di zoom out akan berbeda ya. Ya, nanti silakan dideskripsikan boleh di bagian mana saja atau mungkin mau dideskripsikan di bagian hitam ulunya.
itu bisa ya, atau Margoyoso. Boleh bebas dan intinya adalah silakan di searching di Google ataupun di Google Map, kemudian di screenshot dan deskripsikan wilayah tersebut. Kira-kira penggunaan lahannya seperti apa. Baik, demikianlah penjelasan dari Bapak untuk hari ini. Semoga pembelajarannya menyenangkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.